amanat agung, perintah agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dicatat dalam 4 Injil. Yang pertama dalam Matius. Siapa tahu isinya ini? Karena itu jadikanlah segala bangsa muridku. Bahasa aslinya bangsa itu pantata etne. Etni itu etnis, suku. Jadi sebenarnya bukan hanya bangsa, karena sebuah bangsa saudaraku, terdiri dari banyak suku. Indonesia ini paling banyak suku, hampir 1000 lebih. Jadi maksudnya ini saudara, kita harus beritakan Injil ya kepada segala suku bangsa. Saudara jangan benci orang Nias, jangan benci orang Karo, nggak ada benci-benci. Kita tanggung jawab kita untuk bertekan sama mereka. Ada pendeta saudaraku benci dengan suku tertentu. Saya bilang, kenapa benci Bapak? Ampuni. Ya, karena dia sering suku ini, ada stigma-stigma. Sehingga saudara benci. Saudara pernah nggak benci dengan sebuah suku? Orang Batak dulu benci sama orang Alas. Saudara bertobat. Saudara harus berdoa untuk suku Alas. Amin saudara. Ya, banyak orang dulu benci sama suku Nias karena mungkin dia punya kekecewaan sama orang Nias. Saudara harus berdoa untuk Nias. Nah, hari ini Tuhan bilang apa? Segala suku bangsa. Ya. Di dalam kitab Markus, Injil Markus dikatakan apa? Beritakanlah berita tentang apa? Iya, Injil beritakan kepada segala makhluk. Ya. Kalau di sini makhluk saudaraku manusia. Ya. Padahal kalau kita belajar biologi, makhluk hidup itu apa? Manusia, hewan. Perlukah kita memberitakan Injil sama jagung? Enggak perlu. Saudara lihat kata aslinya itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk, di situ manusia. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin saudara. Ya. Percaya dan dibaptis. Amin saudara. Jadi yang di sebelah kanan Yesus orang berdosa ya, percaya, dibaptis enggak dia? Masuk surga enggak dia? Terkecuali, mana ada kekecualian? Firman Tuhan nggak boleh ada kekecualian. Kenapa dia masuk surga? Iya. Saudara lihat ayat lengkapnya nanti. Ya, dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya dihukum, bukan dibaptis. Ya. Jadi yang dihukum itu yang tidak percaya. Yang diselamatkan itu yang percaya dan dibaptis. Yang dihukum yang nggak percaya saja, yang nggak dibaptis nggak dihukum. Kenapa begitu? Dasar. Sebenarnya firman Tuhan ini luar biasa, kaya luar biasa saudara. Ya, sudah berdoa berulang kali tentang ini. Kenapa ini nggak ditepai siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis? Ya, kalau itu ayatnya berarti yang di sebelah kanan Yesus nggak masuk, karena nggak dibaptis. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis artinya apa saudaraku? Kalau ada orang, dari mana saudara tahu dia percaya Yesus? Dia mau dibaptis. Kalau ada orang belum mau dibaptis, berarti dia belum percaya. Itu tanda. Baptisan itu tanda. Katakan baptisan itu tanda. Seandainya yang di sebelah kanan Yesus hidup, pasti dia mau dibaptis. Saudara bisa paham maksudnya? Iya. Kalau dia punya kesempatan, pasti. Makanya jangan banyak ada orang berdebat. Ya, gereja HKBP segala macam. Jadi kalau di gurun pasir, ya, nggak ada air. Wah, itu alasannya aja. Ya, Bapak ada air, mengapa dibaptis? Dia hanya lempar batu sembunyi tangan aja, saudara. Ya, sebenarnya dia belum percaya. Orang yang menolak dibaptis, sebenarnya itu di hatinya belum percaya. Makanya itu terjadi. Di Markus, di kitab apa? Lukas dikatakan apa? Beritakanlah berita apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Ya. Jadi orang harus meninggalkan dosa dan dia percaya sama Yesus dan dosanya diampuni. Ya. Di dalam Injil Yohanes dikatakan apa? Iya, seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, Yesus mengutus. Ini estafet. Amin saudara.
estafet. Jadi 4 Injil hanya kata-katanya aja sebenarnya yang berbeda. Maknanya kan sama saudara ya. Amin. Maknanya sama. Kita diberi tanggung jawab karena Yesus naik ke surga. Ya. Kita apanya Yesus kita? Kita ini apanya Yesus? Kita ini tubuhnya Yesus. Amin. Ya, jadi selanjutnya kita nggak ada lagi waktu kita untuk santai, saudara. Ya, yang suka-suka game-game segala macam kurang-kurangi, saudara. Ambil tanggung jawab ini. Amin, saudara. Kadang-kadang handphone ini, saudara, bisa bikin kita berjam-jam. Saya sering kali Roh Kudus tegur di handphone ini. Ya, berjam-jam main handphone. Berdoa setengah jam pun nggak pernah nyembah Tuhan, enggak. Apalagi saudara baca firman Tuhan apa? Yang paling saya ragukan, saudaraku, ya, firman Tuhan yang sering saya bagi, saudara nggak baca di rumah. Padahal saya sudah persiapkan minimal 2 jam saya persiapkan ini, saudara. Ya, saya berdoa supaya saudara memahami, baca lagi, saudaraku. Ya, amin, saudara. Kita harus persiapkan diri kita untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Perlu kita persiapkan diri kita, amin, saudara. Ya, supaya kita tidak menjadi anak Tuhan yang apa, saudara? Yang gampangan. Kita menjadi anak Tuhan prajurit yang tahan banting, saudara. Amin, saudara. Ya, sudah terkasih Tuhan. Ya, begitu pentingnya, saudaraku, amanat agung ini. Makanya sampai ditulis dalam 4 kitab Injil. Hanya kata-katanya aja yang berbeda. Substansinya, intisarinya sama. Tuhan Yesus memberikan estafet. Apapun pekerjaan kita. Pedagang, beritakan Injil kepada teman-teman pedagang. Petani, beritakan Injil kepada teman petani. Pelajar, beritakan Injil kepada teman pelajar. Amin, saudara. Ya. Saya sebagai kesehatan, nyuntik aja saya dalam nama Yesus. Percaya, saudara, selalu dalam nama Yesus. Mana tahu nggak cocok obatnya, Yesus yang tanggung jawab, saudara. Saya trauma, saudara. 2 kali saya suntik orang, drop orangnya. Ya, nah saya larikan ke, rupanya nggak cocok obat itu sama dia. Karena kadang-kadang gitu, saudara, giri-giri siapnya dokter ini. Ya, saudara. Ya, 1000 orang cocok, tiba-tiba 1 orang nggak cocok, drop orang batu 200. Saya langsung ambil mobil, saya larikan ke rumah sakit, saudara. Untung hidup. Udah teringat bingung saya. Maju udah masih nggak itu, saudara. Padahal obat yang sama kepada ratusan orang nggak ada masalah. Tiba-tiba sama dia pita. Ya. Sudah terkasih Tuhan. Kita baca sama-sama. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awannya menutupinya dari pandangan. Jadi Yesus naik, ada estafet. Ini estafetnya. Amin, saudara. Bahkan amanah agung diulangi lagi dalam kitab para rasul. Kisah 1 ayat 8 sampai 5 kali kisah amanah agung ini diulang. Berarti itu sangat-sangat penting. Ya. Amin, saudara. Kira-kira saudara terbuka nggak hari ini pikirannya? Oh, ternyata bukan hanya nanam jagung ya kerja di dunia ini ya. Bukan hanya main handphone rupanya kerja ini, ada estafet. Coba angkat tongkatmu, saudara. Di dalam hatimu ada tongkat dari Yesus. Ya. Kalau Kapolres ganti, dia kasih tongkat komando. Amin, saudara. Kemana-mana dia bawa tongkat komando itu. Ya, kita lebih dari Kapolres, lebih dari Kapolda, lebih dari Kapolri. Amin, saudara. Kita tongkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk meneruskan tanggung jawabnya. Ya, Yerusalem. Ya, jadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu apa? Lingkungan kita yang paling dekat. Apa itu, saudara? Keluarga. Samaria. Ya, tetangga kita, famili kita. Ya, lingkaran kedua. Ya. Ini namanya lingkaran konsentris, lingkaran tanggung jawab. Katakan bersama dengan saya, lingkaran tanggung jawab. 1, 2 ya. Keselamatan rumah kita, tanggung jawab siapa? Kita, saudaraku.
Coba bilang Mateo maho masih ada 5 anakku. Jangan saudara. Ya mama aku dulu gitu saudara. Kami ada 9. Jadi kalau jugul Mateo kok. Ada aku pengen anakku. Saudara. Tapi ketika sakit parah nangis juga dia. Enggak dari hatiku dia bilang itu. Ya. Amin saudara. Joshua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Halo, seisi rumahmu tanggung jawabmu saudara. Ya, itu Yerusalem. Amin saudara. Judea, famili kita, tetangga kita. Amin saudara. Ya, katanya tetangga itu adalah apa? Kalau di pesta dikasih nggak gambar tetangga? Kasih. Kenapa dikasih? Karena katanya apa? Tetangga itu adalah famili kedua atau ketiga dibilang ya. Ya, Pak Moses tahu itu masalah apa? Ada istiadat hebat dia, ya. Apa namanya? Ya, tetangga kiri kanan ya selalu dapat gambar di pesta ya. Saudara, ya. Samaria lebih jauh lagi. Ini Judea, Samaria lebih jauh lagi. Apa ya saudara? Siapa itu? Ya? Temanmu di sekolah. Amin saudara. Ya. Famili dari simatuamu ya, kira-kira gitu saudara ya. Ya, tulangmu ya, familinya lah yang lain. Pokoknya yang lebih jauh. Amin saudaraku. Ya, yang kau masih berurusan dengan dia. Kan kita berurusan kadang-kadang mungkin kita jumpa sekali 3 bulan sama dia, tapi masih jumpa sama guru kita ya kan. Yang ya sampai ke ujung. Maksudnya apa tuh? Orang yang mungkin sekali ketemu saudara. Saya sering kali jumpa sama orang ini.